Shalom saudaraku, bagaimana kabar saudara hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan senantiasa penuh semangat mencari kehendak Tuhan atas hidup kita. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan Takut, Jangan Khawatir. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah pemelihara hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Saat kami akan merenungkan tema jangan takut dan jangan khawatir, kami mohon Engkau bukakan mata hati kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Bantulah kami untuk mengatasi segala ketakutan yang menghalangi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berikan kami keberanian untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, apakah ada di antara kita yang seringkali merasa terbebani oleh rasa kekhawatiran dan kecemasan? Apakah kita seringkali bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada hari esok? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, tetapi jika dibiarkan terus-menerus dapat menguras tenaga dan membuat kita kehilangan sukacita. Melalui renungan hari ini, mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran, tetapi mereka tetap dapat mengandalkan Tuhan. Dengan belajar akan pengalaman mereka, kita akan menemukan kekuatan untuk mengatasi segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Saudaraku, setiap kita pasti pernah diperhadapkan pada berbagai pergumulan persoalan yang tidak mudah. Tantangan demi tantangan seolah tidak ada habis-habisnya. Seringkali yang kita hadapi terlihat begitu besar dan sangat menakutkan, sampai-sampai kita merasa betapa kecil, betapa lemah dan tidak berdayanya kita. Dari situ mulai timbul rasa takut, rasa khawatir, dan bahkan kita bisa menjadi putus asa. Hati kita menjadi tawar dan lebih memilih untuk bersikap masa bodoh atau bahkan menyerah kalah pada keadaan. Saudaraku, usai perang di Korea Selatan ada banyak sekali anak yatim piatu yang terlantar karena orang tua mereka menjadi korban perang. Para relawan datang untuk merawat anak-anak itu, menyediakan makanan dan berbagai kebutuhan bagi mereka. Namun, meski telah diberi makan 3 kali sehari, anak-anak yang kehilangan orang tuanya ini selalu gelisah dan tidak bisa tidur di malam hari. Usut punya usut. Ternyata anak-anak ini, mereka selalu takut apakah mereka besok bisa makan, apakah besok mereka ada yang memperhatikan. Jadi sebelum anak-anak itu tidur, para relawan menaruh sebuah roti di tangan setiap anak. Roti itu bukan untuk dimakan malam itu, tetapi untuk dipegang saja sebelum tidur. Ini mengingatkan mereka bahwa besok para relawan akan datang merawat mereka, memberi mereka makan. Sejak itu, anak-anak korban perang itu bisa tidur dengan nyenyak. Mari kita baca Keluaran pasal 16 ayat 11 dan 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka,
Pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, beberapa saat setelah keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel mulai kehabisan bahan makanan. Dalam keterbatasan itu, mereka menjadi mengeluh, mereka menjadi bersungut-sungut. Tiba-tiba di mata mereka, perbudakan di Mesir lebih dapat ditanggung daripada tidak ada makanan yang bisa mereka santap. Apalagi sepanjang mata mereka memandang, hamparan pasir tidak menjanjikan makanan sama sekali, tidak menjanjikan kehidupan yang baik. Namun apalah yang sukar bagi Tuhan. Oleh kebesarannya, bangsa Israel dapat menikmati mana setiap pagi dan burung puyuh setiap petang Tuhan kirimkan dalam jumlah yang cukup. Mereka tidak kekurangan dan itu selalu cukup bagi setiap orang. Tidak ada yang lapar. Tak sehari pun Tuhan luput memelihara mereka. Selama mereka mengembara selama 40 tahun, bangsa Israel tidak pernah kekurangan mana dan daging. Saudaraku, bila kesulitan hidup semakin mengikis harapan manusiawi kita, tetaplah jaga harapan ilahi kita. Bahkan di padang gurun kehidupan yang kering sekalipun, Tuhan yang pegang kendali. Jangan ragukan kasih-Nya dan ketakutan yang tidak perlu menimpa hidup kita. Percayalah dan berharaplah pada Tuhan saja. Tuhan itu suatu pribadi yang selalu dapat dipercaya, selalu dapat kita andalkan. Mari kita baca 1 Tawarikh pasal 28 ayat 20. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudaraku, Tuhan tahu bahwa setiap saat kita dihadapkan pada tantangan dan masalah yang seringkali membuat kita merasa takut, merasa khawatir tentang hari esok. Untuk itulah Tuhan berfirman agar kita menjadi kuat dengan mengandalkan iman yang teguh tertanam di dalam hidup kita. Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai kita, supaya kita tidak merasa takut menghadapi tantangan, supaya kita tidak menjadi tawar hati ketika menunggu proses perjalanan waktu akan pertolongan Tuhan. Ya saudaraku, pastinya kita semua berharap bahwa hidup kita akan selalu baik-baik saja, berjalan mulus tanpa ada persoalan atau ada pergumulan yang berarti. Akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi, saudaraku. Bahkan bagi orang yang hidup benar sekalipun, Tuhan tidak mengizinkan umat-Nya hidup tanpa ada persoalan yang membuat mereka bertumbuh. Selama kita masih hidup, proses pembelajaran akan terus berjalan, akan terus terjadi dalam hidup kita. Ya memang benar kita mendapat janji-janji Tuhan, tetapi sama seperti Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Yosua menghadapi tantangan yang berat karena bangsa Israel adalah bangsa yang jumlahnya besar sekaligus bangsa yang terkenal tegar tengkuk. Maka Tuhan berpesan sampai 3 kali kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sadarilah saudaraku,
Anugerah Tuhan yang indah itu disediakan melimpah atas hidup kita. Tetapi bagian kitalah untuk menguatkan hati dan tidak menjadi tawar. Percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan pun tidak pernah terlambat dalam memberikan waktunya tepat seperti waktunya Tuhan. Selama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka anugerah Tuhan yang melimpah akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan keajaiban anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia ini, seringkali kita dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan yang membuat pikiran kita menjadi gelisah. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak khawatir, melainkan menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang dapat mengalami khawatir, mengalami takut, mengalami kecemasan. Itu adalah kata-kata negatif yang terkait erat dan saling digunakan sebagai sinonim. Melalui rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas sering berujung membuat kita kehilangan damai dan sukacita, damai sejahtera kita menjadi hilang. Ada 3 jenis rasa takut. Yang pertama, merasa terancam. Takut akan ancaman yang nyata sehingga kita bereaksi menghindari ancaman itu. Misalnya kita bahaya infeksi virus corona. Karena itu kita tinggal di rumah, sering cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan menjaga stamina kesehatan kita. Ini adalah takut yang sehat, yaitu takut yang melindungi diri kita dari bahaya. Yang kedua, takut Tuhan. Takut Tuhan adalah sikap yang menghormati Tuhan karena Dia adalah Allah yang kita puji, yang kita sembah. Sikap ini memiliki dampak luas karena berhubungan dekat dengan iman kita kepada Tuhan. Takut melakukan dosa, menghormati otoritas yang Tuhan tetapkan, yaitu keluarga, gereja, dan pemerintah. Ini adalah takut yang sehat, yang membawa segala berkat Allah bagi kita. Yang ketiga, takut kronis. Takut kronis, perasaan takut yang merusak dan sangat tidak sehat karena tidak jelas lagi penyebabnya. Kita tahu takut ini dimulai dari dosa dan dari situasi yang dialami, didengar, atau diasumsikan. Takut kronis berpotensi menjadi kecemasan, menjadi stres, dan akhirnya orang bisa depresi. Takut kronis membuat kita kehilangan kekuatan, sehingga kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita dapat lakukan. Jelas Allah tidak menghendaki kita memiliki roh takut yang seperti ini. Ini adalah ketakutan yang harus kita lawan, karena ketakutan jenis ini Tuhan tidak menghendakinya ada di dalam hidup anak-anaknya yang setia. Mari kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa ketakutan bukanlah pemberian dari Allah.
Ketakutan yang sering kita alami, baik itu ketakutan akan masa depan, akan kegagalan, akan kehilangan, sesungguhnya bukanlah berasal dari sumber kasih dan kekuatan kita, yaitu Allah Bapa kita. Dengan jelas Tuhan menyatakan bahwa ketakutan adalah roh, dan roh ketakutan ini bukan berasal dari Tuhan. Jadi kita harus melawan ketakutan yang seperti ini, saudaraku. Takut menghadapi hari esok, ketakutan yang berpotensi menimbulkan stres, depresi, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, membuat semangat kita menjadi padam, serta iman kita menjadi lemah. Jadi harus bagaimana kita melawan jenis ketakutan kronis ini? Ketakutan yang harus kita singkirkan dari hidup kita. Yang pertama, belajar menerima situasi. Para psikolog berpendapat bahwa menerima situasi yang sering ditolak, misalnya keadaan buruk, adalah salah satu cara yang baik untuk mampu memulai mengurangi rasa khawatir. Dalam hal ini khususnya anak-anak Tuhan bukanlah hal yang sukar untuk dapat kita melakukan. Karena orang yang mengenal Tuhan tahu bahwa situasi yang mengkhawatirkan sekalipun tidak berarti bahwa Allah sedang meninggalkan umatnya. Dalam segala situasi kita mengerti Tuhan selalu ada bersama kita. Tetapi justru anak-anak Allah sangat tahu kepada siapa ia datang saat dia mengalami ketakutan. Ya memang tidak mudah memutar balik perasaan kita. Akan tetapi ini juga adalah bagian dari proses kita sebagai anak-anak Tuhan untuk semakin dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, bahwa kemungkinan masalah besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita memiliki Allah yang akan menolong kita. Yang kedua, berharap kepada Allah. Berharap adalah kata klasik yang sangat sering digunakan oleh orang-orang Kristen untuk menantikan sesuatu yang lebih baik terjadi dalam hidupnya. Tidak hanya orang Kristen saja, tetapi mereka yang hidup di luar kebenaran Tuhan sekalipun juga berharap adalah sikap terbaik tanpa harus menguras energi dan memperburuk suasana yang terjadi. Karena berharap adalah salah satu usaha bagi kita untuk dapat menerima sesuatu yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah ahli dalam berharap, suka menaruh harapan kita, terkhususnya berharap kepada Tuhan Allah Bapa kita. Namun tidak jarang pula orang Kristen yang sebelumnya berharap sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi karena banyaknya goncangan, kekhawatiran yang senantiasa berlebihan terjadi dalam hidupnya, membuat pengharapannya pelan-pelan mulai pudar, pelan-pelan mulai melemah, bahkan akhirnya dia berhenti berharap pada Tuhan. Untuk menemukan kembali harapan yang hilang ini, kita perlu datang kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memperbaiki sikap hati kita yang mulai dingin kepada Tuhan. Mulai kita rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, meminta hikmat Tuhan yang akan Tuhan berikan. Hal itu dapat menolong kita untuk kita dapat berdamai kembali dengan diri kita. Hal ini kiranya tidak dapat dipandang sepele, tetapi lebih baik secepatnya datang kepada Tuhan dengan doa, dengan nyanyian pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Nyatakanlah segala hal keinginanmu, apapun yang kita inginkan untuk kita raih dari Tuhan, katakan dengan jujur. Mari jangan berhenti berharap, yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga,
mengucap syukur. Dalam segala ajaran kekristenan, mengucap syukur adalah cara terbaik untuk menerima segala hal atau apapun yang sedang kita alami. Mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik, tindakan mengucap syukur membuat kita disukai oleh Allah. Karena hal ini tandanya bahwa kita menghargai setiap kehidupan kita, bahkan ketika situasi sedang buruk sekalipun, kita tetap dapat mengucap syukur. Allah sangat menyukai pribadi-pribadi yang mengucap syukur untuk kemudian berkat-berkat Tuhan akan dialirkan kembali kepada kita. Lebih lanjut lagi saudaraku, tidak lupa bahwa mengucap syukur ini kita bawa di dalam doa dan puji-pujian kita. Permohonan kita kepada Allah melalui penyembahan kita. Kita sebagai anak-anaknya yang sangat dikasihi, memberikan kedamaian, jalan keluar untuk kita dapat dimampukan menghadapi masalah-masalah yang ada. Yang keempat, siap menerima berkat Tuhan. Melalui doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, serta tanpa rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, maka Allah sendiri akan memelihara hati dan pikiran kita untuk fokus tertuju kepada Tuhan. Dengan demikian, kita sebagai anak-anaknya siap untuk mendapat berkat yang tidak terduga dan sangat jauh melebihi kekhawatiran kita. Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini yang sudah mengajar kami untuk tidak merasa takut dan khawatir dalam hidup ini, karena Engkau tidak menghendaki hidup kami dalam ketakutan yang menimbulkan tekanan dan depresi, ketakutan yang membuat damai sejahtera dan sukacita kami menjadi hilang. Biarlah senantiasa kami belajar menerima keadaan yang sedang kami hadapi dan percaya akan penyertaan Engkau dalam hidup kami. Bahwa kami tidak sendirian ya Tuhan, ada Engkau yang senantiasa berserta dengan kami. Dan kami senantiasa berharap akan kasih dan anugerah Engkau sungguh nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang merancang hidup kami, suatu rancangan yang penuh sukacita dan damai sejahtera, rancangan yang menjadikan kami sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, apapun kondisimu saat ini, percayalah dan andalkan Tuhan saja. Jangan takut dan jangan khawatir, karena ada Tuhan yang mengasihimu dan yang akan memelihara hidupmu. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.